daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Baginda Rasul ya, mengumpulkan jemaah seperti inilah ya, contoh mengumpulkan jemaah. Wahai umatku, mungkin saya bilang ya, bahwasanya aku telah Isra wal Mi'raj dalam waktu kurang dari semalam. Ya. Percaya tak kira-kira mereka bu? Tidak percaya. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Itulah bu, Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq. Yang bermakna benar. As-Siddiq. Maka itu kan Abu Bakar As-Siddiq benar. Beliau yang hanya membenarkan ucapan baginda Rasulullah SAW. Sodata ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Orang lain tidak percaya, tidak percaya. Maka tadi dibacakan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bu, ya, laylan itu maknanya, tafsirnya bukan satu malam full, hanya beberapa bagian malam saja. Asra diperjalankan. Bu, ini pelajaran bahasa Indonesia. Berbeda ada artinya ini. Ada adik mungkin masih kuliah atau masih SMA. Ya, saya nih misalnya, mobil berjalan dari rumah menuju masjid. Berjalan, bu ya, kata kuncinya berjalan. Kedua, mobil diperjalankan dari rumah menuju masjid. Berbeda tak artinya bu? Berbeda. Jauh tak? Jauh. Yang pertama mobil ketika azan asar menuju masjid, berarti nak sholat asar. Mobil diperjalankan dari rumah menuju masjid, berarti mobil mati. Tinggal ya, kalau misalnya ini dibilang kita manusia biasa pak, tinggal berarti mati. La ilaha illallah. Diperjalankan la ilaha illallah. Kalau kita hidup diperjalankan, berarti jauh berbeda pak maknanya. Ya, asro diperjalankan. Maka bu, ada tak manusia yang damankan, ya, yang tahan dibakar? Ada tak? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tak bu orang yang mati, yang bisa menghidupkan orang yang mati? Ada tak bu? Ada. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Ada tak pak orang yang bisa berbicara dengan hewan? Ada. Siapa? Sulaiman. Berarti kita sudah percaya. Berarti kita harus mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. wal Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Isra wal Mi'raj perintah tentang Salat. Bu, kalau perintah tentang haji, Allah cukup utus malaikat Jibril. Kalau perintah zakat, Allah cukup instruksikan kepada malaikat Jibril. Kalau perintah yang lainnya, Allah cukup berinstruksikan malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat, Allah undang langsung baginda Rasul. Berarti sangat penting pak. Sangat penting, sangat mulia. Berarti kedudukan sholat ini sangat mulia. Presiden kalau tidak penting niat mustahil dia datangkan gubernur ke istana presiden ini. Cukup lewat surat ditugaskan kepada gubernur agar semua kepala dinas ini mungkin mengadakan PHBI Isra wal Mi'raj misalnya. Sudah cukup surat Tapi kalau pentingnya maka diundang langsung gubernur ke istana presiden. Begitu pun analoginya luar biasa. Maka dikatakan as-sholat bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Percuma masjid kita, percuma musola kita umumnya mahal, percuma musola kita banyak AC-nya mahal, percuma atap
atap kita mahal, percuma mihrab kita bagus bentuknya, tapi tatkala tak kate tiang, apa yang terjadi? Hancur. Roboh, ambruk. Itu analoginya Pak. Itu analoginya. Penting tidak berarti Bu? Sangat penting. Kalau itu yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini sebelum kita serius ya. Karena ini sebentar ya. Saya miris Pak. Lihat zaman sekarang dikit-dikit viral. Lemak kalau yang bagusnya Pak Haji. Ini yang negatifnya. Mungkin sekitar 2 minggu atau kurang lebih 1 bulan ini lalu. Yang nyanyi apa nama ibu-ibu yang viral itu, ada oke itu ya. Ya Allah, ketua ada bikin pun apa ya. Maka alhamdulillah para ustaz yang menggeserkan itu diubah liriknya, nada lirik-liriknya, kata-kata itu diubah sehingga anak-anak juga insya Allah hafal ya. Amin. Maka adik-adikku khususnya apa namanya itu yang hafal tadi yang Nasyid. apa kan ya. Ya, itu lagu yang itu apa itu. Apa namanya? Ini yang kita sama-sama buka ya. Waktu kecil cita-citaku jadi kiai, belajar ilmu agama, belajar ngaji. Ku punya duit, aku pakai buat cekal soki. Sisanya aku tabung buat pergi haji. Tembak-tembak, tembak-tembak. Tembak masih tinggi ya. Aduh tidak. Waktu kau gaya, kamu jangan banyak gaya. Allah. Suka boya-boya, awas nanti berbahaya. Waktu kau miskin, minta rezeki untuk ibadah. Allah. Setelah gaya, ternyata sholatku susah. Tembak-tembak, tembak-tembak. Hafalkan ada itu, jangan menghafalkan yang kedua. Apa itu? Oh, berarti tidak menghargai karya orang. Ada yang karya itu dihargai, ada. Maka adik-adik khususnya alhamdulillah masya Allah saya bangga untuk ada remaja yang hadir di sini. Biasanya dalam majelis Pak, saya kalau mengisi kajian ya biasanya Pak, ada tenang yang harus diketahui itu kalau susah. Ya, jarang itu, tapi sekali jarang. Kemudian bulannya sangat jarang. Nanti waktu menambah doa ya, kenapa sangat insya Allah ya. Kalau nanti waktu sangat suka. Kalau ini juga memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, lanjut ya Bu? Lanjut. Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba kelak di yaumul qiyamah as-salat, yakni salat. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali. Tatkala kualitas sholatnya itu baik, bagus, maka baik pula seluruh amalan yang lain. Wa in soluhat sa'iru amali. Tatkala ibadah sholat kita mohon maaf bolong-bolongan, sembrono, ngambil wudhunya tidak tahu kita ilmunya, sholatnya kita tidak tahu ilmu fikihnya. Na'udzubillah. Buruk pula kualitas ibadah yang lainnya. Maka hati-hati Pak. Jangan pilihan kamu sombong, aku sedekah Jumat ya gimana? Sombong misalkan, aku masjid terus, ini apa namanya tuh, ngantarkan sumbangan terus. Alhamdulillah sudah haji, alhamdulillah sudah umroh, sombong. Tapi mohon maaf, sholatnya udah terjaga, bolong-bolongan. Yang laki-laki dengar azan cuek baik, pura-pura tidak dengar, maka hati-hati Pak, amalan itu yang di belakang belum tentu diterima. Hadis sahih. Berarti sangat penting dengan Pak sholat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Kenapa kita pentingnya sholat? Saya kupas dulu manfaatnya dulu Pak. Saya kupas dulu manfaat berkaitan dengan sholat. Ya, Bu,
Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bisabri Wassalam. wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai Nolong. penolong. Bu, sholat itu tatkala kita gawikan, Pak, kalau kita gawikan 5 waktu, jangan kamu suruh kenal dengan Allah, kamu ngatur dengan Allah. Ay, pacak sembahyang maghrib, jelas sembahyang maghrib, Pak. Suruh pacak ku gawikan. Ay, pada sembahyang isya jadilah. Ay, pada sembahyang asar jadilah, yang penting ku gawikan. Kata aku kamu, Pak. Tidak, kita hidup di bumi Allah. Kita menghirup nafas oksigen Allah. Pak, saya Pak alhamdulillah bersama mertua saya, ayahnya mbak dari anak saya ini ya. Kami manggilnya wajib Pak. Ya. Saya alhamdulillah hampir kurang lebih setengah setahun itu Pak bolak-balik ke PT Samator. Nukar tabung gas, bukan tabung LPG ini, tabung gas oksigen Pak Haji. Tabung gas oksigen itu zaman corona kalau nggak salah ya. Nukar tabung gas itu yang tabung oksigen itu yang kecil itu harganya kalau nggak salah waktu itu 52.000. Butuhnya kami itu dengan oksigen dipakai setiap detik habis kurang lebih cuma sejam. 52.000 habis cuma sejam. Kalikan 24 jam, anggaplah 50 baik Pak. 50 kali 24 jam berapa duitnya Pak? Ayo berapa? Itulah ini adalah ini mah. Berapa duitnya? Bisa berapa duitnya? Ya, pergi berapa itu ya? Jadi aku keluar di sini. Berapa duitnya? Bisa. Belum hitung. Berapa? Tadi berapa ini? Tadi bisnis. 7 juta lebih, Zat. 7 juta lebih. 1.200.000 kalau lebih kata Pak Haji. Benar, 1.200.000 sehari Bu. Sanggup dan dikali sebulan berapa puluh juta Bu? 40 jutaan kita harus bayar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita lewat, untuk hidup kita, belum untuk anak kita, untuk anak kita. Ya Allah, terbayar enggak kamu Bu? Baru nikmat bernafas, belum nikmat melihat. Ada orang mohon maaf diuji oleh Allah dengan kaki tangan, masih banyak Allah budak itu. Siapa budak itu banyak Allah? Ustaz. Dan mohon maaf diuji oleh Allah, tapi banyak Allah. Ya, lagi bilang ini Ustaz. Itu berarti Pak kalau anak ini mana lagi jangan dikasih nama aku sudah. Kasih nama lain, udah. Mencari anak aku, ada semua, sudah. Bapak itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya, masya Allah luar biasa. Ya, perintah sholat, ya, perintah sholat, pentingnya sholat itu Bu, tadi ya. Maka kita diingatkan, itu baru nikmat bernafas. Akaltum nikmat rabbukum. Kamu, makan nikmat Allah, memanfaatkan fasilitas Allah. Wa tashkurullah, tapi kau tak pernah bersyukur kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, syukur yang sebenarnya adalah menggunakan semua fasilitas daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang syukur yang sebenarnya, bukan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu Pak, syukur yang terendah, sangat terendah itu. Alhamdulillah itu sangat rendah Pak, syukur yang terendah itu. Syukur yang tinggi itu Pak, kita dapat apa? Gunakan sesuai kehendak Allah. Yang lanang bapak-bapak dikasih kaki sehat, gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Datang azan, hayya 'alas shalah. Allah. Itu saya semangat kalau menyampaikan masalah ini pagi. Apakah senang jadi dikasih waktu seluas-luasnya. Pura-pura ada dengar kalau lajulah kamu lagi aku masih ngelap pajero. Lajulah kamu udah aku masih udah kasih makanan hewan peliharaan yang mahal. Lajulah kamu aku masih bukan laptop. Lajulah kamu aku masih ngurusin nota. Lajulah kamu. Padahal Bu, kalau kita bisa ditunda aktivitas kita dunia itu demi Allah, tak ada yang lebih penting kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 panggilan takdir ini. Salah satunya adalah panggilan Azan.
Kalau dengan Allah, maka penuhi. Nanti dulu gawe gitu Pak, tunda dulu. Siapa yang juga itu Allah? Kecuali yang selesai. Apa itu selesai? Misalkan dokter yang lagi berjalan operasi tidak ditinggal dia operasi langsung esok mati. Apa yang terjadi? Mati. Mati udah itu ya Pak. Mati. Nah, kalau selesai kalian itu langsung ditinggalkan Pak. Barulah boleh itu Pak. Tapi kalau misalnya tinggal tertinggalkan boleh itu Pak. Tinggal kalau nikmat Allah itu makan nikmat Allah, untuk memanfaatkan nikmat Allah, dalam tasbihullah, hati kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istimewa salat. Kalau kita sholat, Pak ya, bukan sholat maghrib ya, berarti sholat Rasulullah mendapatkan perintah sholat berapa puluh rakaat seharusnya Pak? 50. 50 rakaat. Sanggup kamu 50 rakaat? Oh, encok ini masih muda bayi encok pasti tidak. Kalau di bapak 70 tahun Ustaz. Tapi dengan kerahman yang rahimah Allah Subhanahu wa taala jadi 5. Nabi Musa sudah berpesan yang baginda Rasul, ya Muhammad, ngadap lagi Allah, minta dispensasi lagi. Demi Allah, umatku tak akan mampu. Banyak umatmu yang akan lalai. Ternyata benar ucapan Nabi Musa. Banyak yang lalai di antara kita. Banyak yang lalai di antara kita. Benar Nabi Musa. Ya Allah, sudah dikasih keringanan 5 waktu. Kita sudah merasa berat. Aku lagi sana di 50 rakaat juga. Allah seharusnya mewajibkan kita untuk sholat 50 rakaat. Kalau kita sholat secara benar, tadi yang dijanjikan oleh Allah ya, mendapat keberkahan hidup. Berkah itu artinya ziyadatun fi kulli khair. Betul Pak Haji? Benar. Itu bahasa sekali Pak Haji. Kami pernah belajar di pesantren dulu. Ziyadatun fi kulli khair. Betul Pak Haji? Bahasa sekali. Benar. Artinya itu berziyadah, bertambah kebaikan. Umur dikatakan berkah, bertambah kebaikan untuk orang lain. Ilmu, harta, jabatan, berkah, kita manfaat untuk orang lain. Bantu keluarga yang mengalami kesusahan, bantu tetangga yang mengalami kebutuhan. Itu baru berkah. Kalau power kita dan kita gunakan jabatan kita, ilmu kita, harta kita, kedudukan kita, tak kita gunakan untuk bermanfaat untuk orang lain, berarti nauzubillah timbul tanda besar. Jangan-jangan apa yang kita miliki dan berkah. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sholat dekat dengan Allah, dimudahkan segala urusan. Apapun ujian yang melibatkan, ada saja solusinya. Allah ya tawakkal Allah bahwa hasbi. Banyak jalannya Pak. Kalau orang yang bertakwa, kenapa Pak Ustaz baca begitu? Dibimbing Allah langsung. Orang-orang yang takwa itu Pak, dia udah susah kalau miskin, dia udah tersanjung kalau dia kaya, dia udah berkecil hati kalau dicaci, dia udah terbang tinggi kalau dipuja. Itu kalau orang seorang yang benar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada yang suami dengan tega membunuh istrinya? Ada. Sebaliknya ada Pak? Ada. Ada ya anak yang tega membunuh bapaknya? Ada. Ada anak yang tega melaporkan orang tuanya? Ada mohon maaf, adik bunuh kakaknya? Ada. Kenapa? Karena tidak sabar, karena tidak sholat. Wasta'inu bisabri wassalat, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sumber masalah karena tak sabar, sumber masalah karena tak sholat. Di jalanan Pak, orang klakson kita, woi ada yang mohon maaf, ada oknum PNS lah, oknum Pak SD, bukan PNS semuanya buruk ya, oknum lain. Beberapa bulan yang lalu viral, ada oknum, marah dia karena diklakson terus dari belakang, dari motor belakang diklakson, turun dari mobil Pak dia turun, nggak ada, bocor. Kenapa pacarnya itu bu? Kenapa?
pasti insya Allah dibimbing oleh Allah. Miskin tak buat kita menangis, kaya pun tak buat kita terbang tersanjung. Masya Allah. Bu, demi Allah, sholat yang kita tinggalkan merupakan jutaan, ribuan, bahkan triliunan mayit yang mereka dambakan. Saya ulang lagi Pak, yang di luar Pak. Salat yang kita tinggalkan, salat yang kita remehkan merupakan harapan jutaan, triliunan mayit yang sudah meninggal di dunia. Demi Allah, kalau kita mati malam hari ini, kita pun setiap saat mereka setiap detik dengan Allah minta kembali hidup. Kenapa? Ya Allah, hidupkan aku kembali. Mengapa? Kata Allah, fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Ya Allah, ya Allah, aku ingin sesuai. Ya Allah, ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah. Kalau tidak percaya, Pak, matilah dulu. Pak Ketua Masjid. Jangan Pak Ketua Masjid. Jangan Pak Ketua Masjid. Kalau tak percaya, aku matilah dulu kamu. Akhir besok subuh laporan rumahku diambil rapor metro Pak. Aku baru 2 tahun ini pindah ke situ. Di blok B, ya, B2. Alhamdulillah rumah kami besar, tinggi 2 tingkat. Ya, kami dikasih oleh Allah lapangan rezeki Pak. Pagar kebaikannya habis 50 juta pagar yang baik. Nah kebetulan di rumahnya ada rumah guru, rumah kami juga itu rumah kami. Masya Allah, rumah kami anugerah bermain. Ya, baru kurang lebih 2 tahun yang pindah di situ. Laporan dengan akibat, Ustaz benarnya ya subuh lagi. Ternyata benarnya kata kami. Tiap detik aku kita ampun dengan Allah dan hidup lagi. Ya, agar pacar sama semayang. Maka awas. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa melihat, mumpung kaki kamu bisa melangkah, adik kalau mohon maaf punten ya, jangan tersinggung kamu Bu. Kalau kamu tersinggung kata Imam Syafi'i, orang yang cerdas akan introspeksi diri, orang yang bodoh akan tersinggung. Nah, itu berarti Pak ulama besar, kiai besar, orang hebat, hafal hadis ribuan, hafal Al-Quran luar biasa. Nah, maka jangan tersinggung. Usiku nanti dari Allah. Aku mengingatkan diriku sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat itu Pak, nikmat itu Bu, kita tidak akan terasa nikmat itu kalau dia masih melekat pada diri kita. Adik-adik yang masih sekolah, ada yang masih SMP, percayalah dek. Nah, kamu tidak akan merasa nikmatnya yang punya ayah. Adik-adik, kamu tidak akan pernah merasakan nikmat yang punya ibu. Percayalah sama aku nak. Aku menyampaikan dengan santri-santri itu Pak, kalau merasakan dengan ibu, bukan hanya santri yang nangis, aku pun nangis. Ya, kita tidak akan merasakan yang Pak nikmatmu ada istri kalau dia masih hidup. Kapan nikmat itu akan terasa? Ketika dia sudah hilang, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada kawan akrab, ada saudara kandung. Ketika dia sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku rindu ya Allah, alarm yang dulu setiap hari, bangunkan aku untuk sholat ya Allah. Sekarang dia udah ada lagi ya Allah. Ya Allah, aku rindu dengan suamiku ya Allah yang setiap hari ngoceh ya Allah, kurang duit tiap bulan padahal sudah dikasih jatahnya. Maka kita jangan sampai termasuk salah satu yang disebutkan tadi ya. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, syukur-syukur Pak, kita kalau belum bisa melangkahkan kaki kita di masjid untuk sholat berjamaah, minimal sholatnya di rumah. Tapi Pak, jumhur ulama mengatakan laki-laki itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah itu Pak, kalau memang dekati usul ke masjid, kebaikan yang luar biasa Pak. Antum langkah kakinya 1 langkah, kaki kiri 1 langkah, Masya Allah, 10 kebaikan, 10 dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan, Masya Allah, kebaikan, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Itu baru langkah kaki, belum lagi pahalanya 27 derajat. Bukan berarti 27 derajat bandingannya duit, bukan. Kadang-kadang orang ngomong salah tafsir Pak. Salah tafsir, maksud daripada hadis itu Pak,
ya lebih mudah dijaga oleh Allah kalau tatkala dipimpin oleh Pak Haji Harun doa. Nanti bisa kita ini banyak dosa, sehingga dosa kita belum mustajab. Tapi tatkala orang-orang hafiz Quran, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal hadis, orang-orang alim soleh dan lain sebagainya, insya Allah dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kita amin, 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 amin. Ikut kita dengan Pak. Maka berjamaah di masjid. Sholat jamaah ke masjid. Nanti Pak, insya Allah Pak Haji kalau kita ada kesempatan kita pas dalamnya ya berkaitan dengan sholat. Pak, itu kalau kita kerjakan dulu sholat. Tapi kalau kita tinggalkan, nauzubillah luar biasa juga asapnya. Asapnya menanti, bukan hanya di akhirat, bukan hanya di kuburan, tapi di dunia Allah, di dunia pun sudah diazab oleh Allah. Kalaupun kaya, kalaupun sehat, kalaupun umur panjang, nauzubillah jangan istighfar. Apa? Azab secara perlahan, ya. Oh kaya ada pernah sholat, oh umurnya panjang, tapi nauzubillah menyakiti hati orang lain. Oh sehat terus, tidak pernah sakit, iri dan ngapo, budak itu tidak pernah semayang, budak itu tidak pernah belum haji, budak itu penghibai orang terus sudah, tapi sehat, panjang umurnya, tapi kami yang sholat ini kadang macam-macam dan usia dan lain sebagainya. Itulah kehidupan. Bahwa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ikuti daripada surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Dengarkan baik-baik itu. Ma salakakum fi saqar. Para penghuni surga bertanya kepada sembilan, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab dahulu, aku bukanlah orang yang mengerjakan sholat. Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, saya sering Pak dengar firman Allah ini. Saya pertama kali menyampaikan ini, Allah ngeri ya Pak. Kalau ada memang unsurnya yang Allah ngeri yang meninggalkan sholat 5 waktu ini Bu. Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan bahwasanya neraka Saqar ini Bu, salah satu nama neraka itu neraka Saqar. Saqar ini dihuni oleh malaikat bernama Jabaniyah. Jabaniyah ini luar biasa besar, tinggi, hitam budak itu. Nggak kenalan enggak Bu? Nggak kenalan enggak Pak? Enggak Ustaz. Kalau kamu nggak kenalan silakan. Oke, kalau kemarin-kemarin mungkin belum tahu, mulai besok jangan kalian tinggalkan dulu sholat subuh, jangan tinggalkan sholat zuhur, jangan tinggalkan sholat asar. Neraka Saqar. Apa itu? Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, tatkala api neraka Saqar menyentuh tubuh kita setetes saja, mohon maaf lagi, setetes saja menyentuh kulit kita, langsung meletus sampai tulang-tulang kita hancur. Nauzubillah. Mereka tidak mati juga tidak hidup, berarti disiksa. Ya Allah, lemak kalau mati langsung melepuh tulang mati. Itu masalahnya. Ini tidak mati tidak hidup. Tadi ayatnya tadi ya, 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Bayangkan kalau 1 hari sewaktu baik kita tinggalkan sholat isya, nauzubillah mereka apa? Bayangkan Pak, ini karena Allah bukan siapa. Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Ustaz, aku belum baca, belum fase sholat. Oh ya Allah, banyak ulama di sini. Pak Haji Salim, guru kita. Pak Haji Harun, Ustaz Umar, Pak RC, banyak yang lain, banyak guru. Boleh di rumah saya. Di rumah saya alhamdulillah ada pengajian nih. Boleh, ya. Masuknya gratis. Ya gratis, ini. Boleh ya di rumah ya, insya Allah kita sama-sama menebar manfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ngeri Pak neraka Saqar. Itu di akhirat. Di mana kuburan? Macam mana Ustaz keadaan di kuburan?
Dalam hadis disebutkan orang yang meninggalkan sholat, tadi sudah saya kupas Pak hadis yang pertama, bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab adalah Sholat. Sholat Pak, berarti ditanya diinterogasi dulu. Sudah namun orang tua kiblat dan lain sebagainya, Tuhan dan lain sebagainya, barulah ditanya amalan. Tapi amalan yang pertama sholat. Siapa yang datang? Ada budak datang bernama Sujaul Akro. Ini jarang disampaikan, biasanya pesantren baru dikupas, biasanya di rumah apa ini biasanya jarang dikupas. Sujaul Akro, Pak, Agi di kuburan itu datang bernama Sujaul Akro. Siapa Sujaul Akro ini? Dalam hadis disebutkan ular yang sangat besar. Ular ini diutus oleh Allah untuk menyiksa si budak yang sering meninggalkan sholat, yang lalai dalam sholatnya. Ya, Sujaul Akro ini membelit tubuh kita hingga remuk langkah-langkah kita. Ya Allah, mati hidup. Ya Allah, Pak, cukuplah Pak kejadian tsunami menjadi iktibar bagi kita. Yang lain rusak, masjid tak rusak. Cukuplah kejadian di Amerika menjadi iktibar bagi kita. Budak itu sombong, dan menghancur dulu melantahkan Palestina. Ternyata dibalas langsung oleh Allah. Walaupun negeri hebat, negara yang modern, masih mengingat pula. Mohon maaf, ada mungkin di antara saudara kita bisa nyata Pak, baru 2 jam meninggal dunia, baru sejam meninggal dunia karena tanahnya sengketa. Kuburannya dibongkar ulang Pak, mau dipindahkan, ternyata yang terjadi adalah lapor hitam berubah, mayat itu berubah hitam, kuburan itu gosong dan lain sebagainya. Aneh kan Bu? Berarti percaya ya Bu kita Bu azab kubur? Kalau percaya Bu, ngeri kita sengaja meninggalkan sholat. Awas, ngeri Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awas juga jangan disinggung dulu. Kami ngeri Pak kalau sekali sebagai dan Ustaz. Ngeri benar. Ada bayar Ustaz kepada kamu lain. Kalau begitu kan. Insyaallah. Sudah salah kan ini. Tadi kami sudah kita semuanya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sama-sama adik-adik boleh yang hadroh sama-sama ikut kita tutup dengan lagu sepohon kayu daunnya rimbun. Apa sepohon kayu daunnya rimbun. Apa enggak? Nah boleh kita dengarkan baik-baik Bu. Rimbun kita dengarkan baik-baik dari adik kita luar biasa ngerti suaranya. Apa ya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya sekuatnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang 5 waktu. terus siang dan malam terus Bu. Sudahlah tentu hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di batu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat tugas kita sebagai kakak, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai suami, yang terberat bukanlah mencari nafkah, yang terberat bukanlah membuat atap itu rumah kita. Tugas yang terberat adalah menyelamatkan istri kita.
kita, menyelamatkan anak kita dari azab neraka. Maka ayo kita ciptakan generasi penerus kita. Kita ciptakan anak keturunan kita ciptakan adik-adik kita ciptakan lingkungan kita yang mereka senantiasa mendirikan sholat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sama-sama kita berdoa nantinya. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana ja'alna muqimah dan doa. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke depan kita takut untuk meninggalkan sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.